Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanyalah milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Pemirsa MNF TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, kembali lagi kita dalam forum Barometer, bahas reaksi opini terkini. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu isu yang memang hari ini sedang hangat-hangatnya, yaitu soal dana 300 triliun yang konon ini adalah dana pencucian uang dari Kementerian Keuangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, Pak Mahfud MD ini makin kesini nih mudah-mudahan ini makin baik ya, karena melalui Pak Mahfud MD inilah kemudian kita sebagai rakyat Indonesia mempunyai informasi bahwa terjadi transaksi yang cukup besar senilai 300 triliun. Walaupun ini sudah sudah ada klarifikasi tapi dari PPATK dan Kementerian Keuangan sekaligus Pak Mahfud MD, tapi tentu apa yang disampaikan Pak Mahfud MD ini harusnya menjadi pembahasan yang serius khususnya untuk rakyat Indonesia karena dananya itu tidak sedikit. Nah, untuk itu 300 triliun, 360 triliun kurang lebih. 300 triliun atau 360 triliun. Ya. Berapa kontainer itu? Wallahu akbar. Berapa karung? Itu udah gak karungan lagi tuh, Pak. Itu bayangannya udah kalau kita offline kan bentukan lembar itu udah satu rumah itu. Nah, itulah yang menarik. Dan memang kalau kita membahas soal Kementerian Keuangan khususnya Bu Sri Mulyani, ini kan memang isu-isu yang semakin ke sini ini semakin panas nampaknya karena kemarin baru saja tanggal 14 Maret kemarin terjadi demo besar-besaran di DPR RI yang menuntut Bu Sri Mulyani untuk mundur dari jabatannya. Tentu ini tidak ujuk-ujuk tapi berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh salah satu pegawai pajak yang ternyata pegawai pajak itu mempunyai harta 50 miliar lebih dan lain sebagainya dan banyak. Nah, untuk itu pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas bersama dua orang narasumber yang biasa kita ajak diskusi. Yang pertama adalah Kiai Yusuf Sin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada gimana? Selamat sore, apa kabarnya Bung Arif? Ada Ustaz Irwan juga, Masya Allah. Assalamualaikum. Yang kedua adalah Ustaz Irwan Saifullah, dan kebetulan kita satu frame karena lagi offline ini, lagi sambil ngopi, ada di satu tempat yang sama, ya, makanya kita satu frame saja. Nah, mungkin yang pertama kita akan minta tanggapannya kepada Kiai Yusuf Sin dulu terkait isu tentang ramai-ramai masyarakat meminta untuk Bu Sri Mulyani mundur dari jabatannya. Nah, bagaimana tanggapan dari Kiai Yusuf Sin? Tafadhol. Baik, terima kasih Bung Arif. Izin Ustaz Irwan. Pemirsa Barometer, bahas reaksi opini terkini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Barometer yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang menarik tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa menghadiri forum yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengawali pertanyaan tadi oleh moderator Bang Arif, saya mungkin ingin jelaskan dulu ya kepada masyarakat penonton setia Barometer terkait kronologi
bukan isu lagi ya, atau ya bahasanya sesuatu yang viral ya, info viral ya, yakni tentang kisru 300 triliun ya, di mana yang berbuah pada penuntutan pihak-pihak terkait untuk mundur dari jabatannya. Yang paling disorot tentunya di sini adalah Bu Kemenko, ya Ibu Sri Mulyani. Tapi tadi dari beberapa video juga nampak ternyata disorot pula adalah Menteri Ekonomi ya, Bambang, siapa namanya itu? Pak, boleh dibantu? Namanya siapa? Menko Ekonomi itu? Dokter siapa? Hartanto ya, Hartanto ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu cukup disorot juga, dan juga termasuk yang cukup disorot saya lihat itu dari video aksi-aksi itu adalah LBP gitu kan, Luhut Binsar Panjaitan. Saya nggak tahu secara khusus apa kaitannya, tapi yang pasti ya masyarakat tentunya melihat itu sebagai sesuatu yang apa namanya memang paling bertanggung jawab di negeri ini, gitu kan. Nah tentunya ini akumulasi dari berbagai persoalan-persoalan yang diderita negeri ini, yang katanya mereka ini orang-orang ini yang cukup memiliki peran ya terhadap kekisruhan, terhadap termasuk adalah yang memberikan dampak negatif terhadap ekonomi Indonesia. Jadi membuat ekonomi kita terpukul, katanya kira-kira seperti. Nah, saya memulai memulai menceritakan ya, ketika kasus 300 triliun ini mencuat, kita ketahui bahwa ini bermula dari pernyataan Mahfud ya, Bapak Mahfud MD, yang beliau selaku Menko ya Polhukam gitu kan, Menteri Koordinator Politik dan HAM, yang memang kita melihat ya, beliau ini nampaknya sangat sering banget gitu kan. Jadi sangat belakang ini luar biasa ya gitu kan. Mulai dari kasus Sambo itu kelihatan banget kita ini semakin beliau itu ya berpihak pada rakyat gitu kan. Luar biasa gitu. Dan kayaknya memang cukup kita kita berikan pujian kepada beliau gitu kan. Dalam kasus-kasus ini perlu mendapatkan pujian, perlu mendapatkan dukungan, ya kan. Cuma memang saya ngasih catatan untuk beliau sendiri bahwa juga kita jangan lupa, beliau adalah orang yang saat ini memiliki kewenangan, memiliki posisi di rezim Jokowi yang tentunya dalam sebuah struktur kita mendudukan beliau ini semacam tidak satu frekuensi lah bahasanya dengan orang-orang yang duduk di rezim yang sama, ya itu tentunya kalau tidak satu frekuensi itu kan pasti tidak akan bisa menjalankan visi dan misi, ya, logikanya kan begitu. Oleh karena itu ya kalau kita melihat misalnya dalam kasus Anies Baswedan yang waktu itu Menko Pendidikan misalnya ya, Menteri Pendidikan gitu kan. Ya wallahu alam juga apakah sebabnya kemudian beliau harus ditendang dari kabinet misalnya. Ini hanya ya omongan-omongan gitu aja gitu kan. Jadi yang saya ingin kita juga mengerti bahwa Pak Mahfud itu dulu sempat digadang jadi presiden, jadi wakil presiden gitu kan. Mungkin ya suara dia di satu ormas ini kurang kuat ya posisi dia, kemudian kan beliau kan. Nah, jadi melihat background histori yang seperti ini kayaknya juga harus jadi pertimbangan bagi kita gitu kan. Walaupun apa yang sudah dia sumbangkan, apa yang beliau sudah kerjakan mengenai kewenangan beliau sebagai Menko Polhukam ini perlu diapresiasi ya. Memang kita lihat beliau termasuk mungkin punya kompetensi gitu kan, orang yang berkompeten gitu untuk atau punya kompetensi lah untuk duduk di situ gitu kan. Nah, tapi kalau untuk Bu Menteri Sri Mulyani yang kemudian
diminta masyarakat, dituntut masyarakat, sebagian masyarakat untuk dipecat itu, ya nanti kita akan konfirmasi apakah dia termasuk punya kompetensi atau tidak, gitu kan, untuk situ melihat kasus-kasus ini yang sangat berat ini kan, jangan sampai bisa jadi memang dia tidak punya kompetensi di situ, gitu kan, ya. Karena kompetensi itu kan bukan hanya kompetensi keahlian di bidang itu, tapi kan tanggung jawab, mengawasi dan seterusnya itu meliputi kompetensi semua kan yang yang dituntut, ya, artinya dia punya leadership, dia punya tanggung jawab dan seterusnya. Nah, diawali dari pernyataan Bapak Mahfud ya di Yogyakarta di hadapan masyarakat, di hadapan para mahasiswa Universitas ya Gajah Mada dalam acara town hall meeting, gitu kan. Nah, sesuai acara itu beliau itu ditemui wartawan dan mengkonfirmasi bahwa ya sebenarnya dia di awal itu mengkonfirmasi tentang kasusnya salah satu pejabat pajak ya yang sudah kita kenal ya, kasusnya mencuat ini, Rafael Aluntri Sambodo, gitu kan, bahwa ada pergerakan dana di rekeningnya itu ya, atau transaksi di rekeningnya yang mencapai 500 miliar. Nah, di situ sekilas dia juga mengungkap, saya baru dapat infonya tadi pagi katanya gitu kan. Menurut pernyataan itu ternyata ada juga pergerakan mencurigakan uang sebesar 300-an triliun ya, dan katanya sebagian besar itu ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Nah, ini ya bagi para wartawan, ini tentunya berita sesuatu yang paling menarik gitu kan, hot isu gitu kan. Maka di hari yang sama di sore hari gitu, kebetulan Pak Menko Mahfud MD ini dia ada ketemuan lagi ya dengan dengan mahasiswa ya di sore harinya. Ya, tetapi sebelum sore harinya itu pas tepatnya siang hari di tanggal 13, di jam 13.30 di hari yang sama. Kebetulan Kementerian Keuangan itu mereka sedang melakukan ada kalau kita bilang ada konferensi pers kan penanganan RAT ya, yang kebetulan dipimpin oleh Inspektur Penanganan RAT, siapa itu, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan ya gitu. Nah, sontak siang itu karena info tadi paginya dari Bapak Mahfud itu bahwa ada pergerakan uang tadi. Nah, lantas wartawan langsung nanya kepada Bapak Awan Nurmawan, wah, bagaimana dengan apa yang disampaikan Pak Mahfud, apa tanggapannya, kira-kira seperti itu kan. Nah, sore harinya Pak Mahfud ngomong lagi, ini seakan-akan menegaskan gitu kan. Dia menegaskan di hadapan para mahasiswa ya, para mahasiswa UII atau Universitas Islam Indonesia terkait tentang ada transaksi janggal tersebut 300 triliun. Ini kan berarti benar-benar ya masalah serius ya. Dia merasa bahwa perlu disampaikan. Cuma memang di sisi lain janggal karena banyak orang, para pengamat mengatakan, kok Pak Mahfud ngomongnya terus di media terus gitu kan, nggak langsung gitu menangani masalah, nggak langsung. Ini juga perlu dipertanyakan. Ini bentuk profesionalitas atau bukan kan begitu kan? Dan seterusnya. Nah, makanya dari tadi saya mengatakan itu ada dua sisi, ada dua hal yang perlu kita ketahui tentang beliau. Posisi Pak Mahfud yang dahulu memang beliau sempat dicalonkan jadi wakil. Apakah ini akan berlanjut lagi gitu kan di Pilpres 2024 gitu kan? Nah, ini masyarakat tentunya harus berhati-hati juga menurut saya gitu kan. Ya pada kebaikan yang dilakukan ya kita harus berikan pujian gitu kan, berikan aplaus pada beliau kan. Tapi ya semua orang yang punya skandal ya tidak lepas daripada pengawasan masyarakat ya kan, dan juga kritikan ini harus diterima bagi orang-orang yang memiliki kewenangan itu. Nah,
kira-kira dia menyampaikan di sore harinya itu di hadapan wartawan juga gitu kan, saat pertemuan dia di Universitas Islam Indonesia ya di Yogyakarta waktu itu. Nah, dan bahkan ada informasi tambahan lagi yang dia sampaikan bahwa sejak 2009 ya ternyata ya itu sudah disampaikan ke Kemenko itu sejak 2009 gitu kan sampai 2023 ya sudah sebanyak 160 laporan lebih katanya ya yang disampaikan kepada Itjen Kemenku ya karena transaksi mencurigakan itu sudah melibatkan sekitar 460 orang lebih di Kementerian Kemenko itu. Namun lagi-lagi tak pernah ditindaklanjuti kecuali ada kasus besar seperti Gayus, kemudian Angin Prayitno, dan terakhir Rafael. Nah, dan kemudian ya coba kita lihat ya kasus sebesar itu. Menteri Keuangan itu baru respon itu di hari besoknya. Saya nggak tahu mungkin juga terlalu sibuk kali ya. Mungkin terlalu sibuk menteri itu gitu kan. Karena kondisi keuangan negara mungkin gitu yang seperti saat ini sulit gitu kan. Ya. Memang sulit mikirinnya karena sumbernya cuma mikir dari pajak mungkin. Kalau dari sumber daya alam yang sumber pemasukan negara kan paling besar dari pajak sehingga mungkin bagi dengan isu yang menerpa persoalan pajak ini mungkin lebih bingung lagi gitu ya. Nah, coba kalau Islam yang ditawarkan mungkin nggak akan sepusing itu mungkin gitu kan. ini gitu kan. Jadi tepatnya pada Kamis ya di hari berikutnya tanggal 9 bulan Maret 2023 saat mendampingi Presiden Joko Widodo ya dalam kunjungan kerja di Solo itu baru Bu Menko ini merespon kabar yang dilontarkan Pak Mahfud itu ya intinya mengatakan bahwa memang betul kerap kali mendapat surat laporan dari PPATK katanya gitu. Surat yang diterima terkait laporan ini katanya sebanyak 196 dari tahun 2009 hingga 2003. Tapi di situ dia menegaskan, dia mengatakan bahwa sudah merespon. Nah ini kan ada simpang siur informasi gitu kan, ya yang satu pihak mengatakan bahwa tidak direspon, yang ini katanya sudah direspon gitu kan. Jadi katanya seperti itu. Nah yang ingin juga saya sampaikan bahwa ternyata Bu Menko itu lagi-lagi ya dia tidak tahu sih tentang angka sebesar itu ya 300 triliun ya kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian beliau meminta ya pada pihak PPATK untuk menjelaskan seperti apa itu ya. Nah ini kan juga mengonfirmasi kepada kita tentang kompetensi dia ya sebagai seorang yang diberikan amanah memimpin satu lembaga besar gitu kan ya kan karena kompetensi lagi-lagi meliputi semuanya termasuk pengawasan karena dia di situ bukan sebagai tenaga ahli tapi sebagai stakeholder gitu kan sebagai orang yang punya wewenang gitu kan. Nah wewenang menteri itu kan berarti termasuk pertanggungjawaban kan begitu pertanggungjawaban di kementerian itu ini yang mesti kita pahami kalau kita berbicara dia punya kapasitas atau tidak ya memang kita tidak ragukan ya kapasitas dia sebagai seorang ahli dalam ekonomi kapitalis kalau ahli dalam ekonomi Islam saya ragu gitu soalnya ada yang mengatakan ahli ekonomi Islam nah ini hati-hati gitu kan ya kalau kapitalis ya oke, kan kapitalis maka produknya kapitalis semua gitu. Nah, lantas kemudian ini berlanjut di pertemuan di hari di tanggal 10 di hari berikutnya Menko ini ketika sampai Jakarta dia mengutus wakilnya untuk mengkonfirmasi datang kepada kantornya Pak Mahfud dan disampaikan ternyata itu bukan kasus korupsi itu hanya money laundry kira-kira gitulah ya pencucian uang. Dan kita tahu ya bahwa memang Pak Mahfud ini dia ketua ya komite TPPU itu ya. Nah, itu jadi ya wajar gitu kan sangat logis kalau kemudian dia menyoalkan persoalan itu. Nah terakhir kemudian setelah pembalasan tadi ada kunjungan balasan lagi dari pihak Pak Mahfud ke Menko itu tanggal 11-nya lagi di hari berikutnya ya menyambangi kantor Bu Sri Mulyani kira-kira seperti itu. Nah sampai di situ Sri Mulyani
menyatakan bahwa masih belum tahu tentang nominal 300 triliun itu, ya, sehingga kemudian dia meminta kepada PPATK untuk menjelaskan. Nah, Pak Ivan Yustiavandana kalau nggak salah ya, terakhir akhirnya tanggal 14 bulan Maret, ya, dia mengkonfirmasi bahwa itu sudah selesai, ya, sudah selesai, urusan ini ditutup, ya, urusan ini ditutup, masing-masing pihak berkomitmen untuk menyelesaikan. Nah, di sini kita nggak tahu ya bagaimana penyelesaiannya gitu kan, kasus ini. Akhirnya yang terbaca sama publik ya, termasuk saya sendiri, ini sebenarnya kayak panggung-panggung gitu kan. Jadi kayak panggung-panggungan aja gitu kan, ya bagi pihak-pihak tertentu ini, pihak-pihak terkait ini. Nah, jadi kalau langsung ke pertanyaan tadi ya, menyikapi tuntutan masyarakat, nah, ini tentunya masalah pecat memecat, lantas siapa yang mengganti? Kalau menurut saya juga tetap sama-sama juga gitu kan, siapa yang akan mengganti juga tetap aja orang-orang yang menjalankan sistem kapitalis ya, ekonomi liberal, dan mungkin yang menggantikan, kalaupun misalnya Bu Sri Mulyani bukan berarti yang menggantikan akan lebih baik dari beliau juga, seperti itu. Jadi ini saya rasa masyarakat harus menyadari terkait tentang urgensi urgensi sistem ya Islam ya sebagai solusi terhadap seluruh problematika, termasuk persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, persoalan pajak. Pajak itu sebenarnya adalah persoalan ya bagi masyarakat. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya tentang pajak, ya kan, seperti itu. Baik, mungkin ini sebagai pengantar dari saya, Bung Arif ya. Saya mungkin kita bisa lebih cair di diskusi-diskusi ya. Saya kembalikan. Iya. Ya, jazakallah Kiai Yusuf Sin atas pemaparannya. Saya pikir tadi cukup jelas dan panjang kali lebar ya. Jadi ternyata adanya transaksi ini tidak hanya baru kemarin, tadi disebutkan dari tahun 2009 sampai 2023. Padahal Bu Sri Mulyani ini Pak, yang menarik Bung Arif, itu kalau nggak salah ada sekitar 39 orang Kemenko itu rangkap jabatan di Kementerian BUMN. Itu sempat gitu. Ini kan juga kalau kita lihat kan ada apa gitu, emang kita kekurangan orang hebat gitu kan, maksudnya sampai ngerangkap, bahkan konon ya, mohon maaf, Mulyani sendiri sempat ya dipersoalkan juga karena ada 30 jabatan salah ya yang ditempuh sampai dia waktu itu. Saya nggak tahu ini kapan ya, tapi sempat viral juga terkait tentang 30 jabatan. Mungkin nanti kalau ada yang bisa pertegas lagi ke saya gitu. Iya. 30 jabatan. Apakah di waktu bersamaan atau di waktu yang berbeda? Karena 30 jabatan itu kan bagi seseorang gitu kan menjalankan itu, peran itu gimana ceritanya? Apakah jabatan negara? Tapi itu bisa Kiai. Satu orang bisa, yang saya tahu itu bisa lebih dari itu Kiai. Inisialnya LBP ya? Itu. Ya itu, Masya Allah ya. Yang saya tahu itu bisa lebih dari itu Kiai. Inisialnya LBP ya? Itu. Ya itu, Masya Allah ya. Saya nggak kebayang gitu kalau. Tapi kita ini sedang membahas ini ya soal transaksi 300 triliun tadi disebutkan. Jadi kita tahu bahwa Bu Sri Mulyani ini kan menjabat bukan akhir-akhir ini saja ya. Jadi sudah 10 tahun. 10 tahun Bu Sri Mulyani ya kan. Dari periode sebelumnya Pak Jokowi ini sampai sekarang kok masa dari tahun 2009 nggak tahu. Bahkan tadi disebutkan kan ini seolah-olah memberikan kesan ini bukan korupsi, tapi ini ada potensi pencucian uang kan kira-kira begitu. Tapi bahasa potensi pencucian uang ini kan indikasi kuatnya tetap mengarah kepada korupsi dan penyalahgunaan uang. Ini bukan soal 1.000 2.000 ini, soalnya adalah 300 triliun bayangkan.
Itu kalau kita beli cendol itu udah jadi lautan cendol itu Kiai. Allah Akbar. Ya, kayaknya situ Gintung penuh itu kali ya. Iya, Itu makanya kali ya. ya Allah, ini kan berarti bukan main-main ini. Dan itu seharusnya itu dimakan oleh rakyat Indonesia yang kurang mampu, malah diberi dibuat makan oleh pejabat-pejabat yang bisa beli Robicon. Dan saya jadi ingat kata-kata Bu Sri Mulyani nih, Kiai. Jadi Bu Sri Mulyani pernah bilang begini, orang kalau nggak mau bayar pajak, nggak usah tinggal di Indonesia. Nah, itu kan gimana, Kiai? Padahal anak buahnya sendiri banyak yang tidak bayar pajak. Gitu. Jadi berarti ini gimana ini kok kebolak-balik? Berikutnya saya ingin minta tanggapan ini kepada Ustadz Irwan Saifullah. Ya. Jadi tanggapan dari Ustadz Irwan Saifullah, pertanyaannya apa hikmahnya ini untuk kita sebagai rakyat Indonesia, dan berikutnya apa kemudian solusi yang bisa Ustadz Irwan Saifullah ajukan kepada kondisi bangsa yang semakin lama semakin menyedihkan ini. Apa tuh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada netizen barometer ya yang dirahmati oleh Allah SWT, yang berbahagia luas rezekinya, amin, sakinah mawaddah warahmah keluarga. Ya. Yang pertama, ini menyadarkan kepada kita Bung Arif dan Kiai Yusuf Sin ya, luar biasa Kiai muda ini, kita keturunan Cina ini. Iya, ya luar biasa, ada ya. Ya, hafal Al-Qur'an, bahasa Arab, tafsir, kitab, tapi keturunan Cina. Nah, gitu. Luar biasa beliau ini ya. Nah, mudah-mudahan suatu ketika kita bisa offline, kita bisa ngopi nih Kiai ya. Gitu. Insya Allah. Mohon maaf ini, masih kita berdua ini ngopinya ya. Bung Arif, ini yang luar biasa hikmah Allah SWT ini memberikan kesadaran, mengingatkan, kalau diingatkan para ulama, kiai muda, habaib, aktivis, pengemban dakwah tidak mau, maka Allah SWT mengingatkan dengan musibah-musibah, dengan kezaliman-kezalimannya mereka, dengan kejahatan-kejahatan mereka. Nah, maka ini saya pikir yang pertama Bung Arif, ini menarik sekali, perlu kita ucapkan jempol berapa ya kepada Bapak Mahfud MD ini ya, untuk kali ini kita berikan jempol ini ya. Dia cinta kepada uang rakyat ya, dan dia teguh kayaknya ini untuk terus melanjutkan pembelaannya, menyuarakan dan mengawasi dan mengaudit, bahkan ini mendukung PPATK. Luar biasa. Ya. Gitu. Dan apa yang dikatakan oleh beliau ini semakin terkonfirmasi kebenarannya ini Bung Arif ya. Bahwa ya Allah, korupsi, kejahatan menggunakan uang ini sudah masuk di seluruh departemen-departemen kementerian, partai politik. Ya Pak Mahfud, terima kasih ya, benar itu memang yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu benar itu Pak Mahfud. Bahkan beliau mengatakan gitu ya, malaikat pun masuk ke dalam sistem ini akan menjadi iblis ya Allah. Ini saya pikir yang pertama ini Bung Arif ya, hikmah yang bisa kita petik ini betapa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, sistem ini sudah rusak, sudah betul-betul memaksa orang bagus menjadi orang jahat. Ya, luar biasa. Nah, yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Kiai Yusuf Sin tadi itu, bagaimana kronologisnya tadi itu sangat jelas. Ya, bahkan Pak Ivan dari ketua komisi pelaporan dari PPATK sudah menjawab berkali-kali kepada Bu Sri Mulyani bahwa dia sudah melaporkan, bahkan juga ada datanya gitu. Ya. Banyak sekali, ada 200 sekian, ada 600 sekian, ada itu ya, beberapa kali itu ya. Namun Bu Sri masih saja mengatakan ya, yang disampaikan kepada saya jangan informasi saja,
Data loh, kok tanya data itu loh ya. Data tanya kepada Kiai Subsi, tanya kepada netizen barometer, cocok tidak? Cocok. Ya, Nggak cocok. Jangan tanya data, jangan tanya kepada kita dong. Nggak cocok. Ya Allah. Sampai tadi dikatakan oleh Kiai Subsi, apa yang dikatakan oleh Bu Sri Mulyani tidak tahu itu. Masuk 2009 sampai 2023. Ya Allah, berapa? 11 tahun ya? Lebih 12 tahun. 14 tahun. Ya Allah. 14 tahun, ya betul. 14 tahun. Bu Sri. Ya Allah, Sri, ya Allah, Sri. Oh, seorang ngerti ya waktu itu, ya Allah. Bacot kalau tidak ngerti ya, Sri. Nah, karena dia mengatakan tidak tahu, ya, apalagi dia mengatakan tunjukkan data kepada kami yang detail sehingga langsung kita tindak lanjuti. Apalagi tadi yang dikatakan Bung Arif, ya. Jangan main-main kamu. Ya, enggak usah banyak protes. Kalau enggak mau bayar pajak, kamu pergi aja dari Indonesia. Ya Allah, Sri awak Sri. Ya, kebacut Sri oleh ngomong itu. Karena itulah kemudian menjadi viral, Bung Arif, menjadi trending topik gitu. Nah, kalau istilah di dalam dunia informasi digital, informasi sosmed, kalau yang namanya sudah viral, yang namanya sudah trending topik itu, berarti itu sudah masyarakat harus, kalau dalam istilah syariat Islam, pikir wajib untuk ditindaklanjuti, wajib untuk dibongkar, wajib untuk diungkap hukumnya, tidak boleh beralasan gitu. Nah, itu Bu Sri, masa tidak paham itu begitu, Bu Sri? Ya Allah. Oleh karena itu marah netizen itu, ya, Bung Arif, ya. Sampai kalau saya lihat di berbagai macam media, yang salah satunya adalah di Tribun, ya. Itu dilansir di sana itu. Sampai jam 18.30 tanggal 14, berarti Selasa kemarin ya, Maret 2023, itu sudah sekitar 6.131 yang mengkomen dan memberikan tagar pecat Sri Mulyani. Kemarin sore juga sempat trending topik di Twitter. Nah itu loh sebentar itu loh sampai 6.131. Kalau demo penuh itu MPR DPR itu Bung Arif. Ya, dan komennya salah satu yang saya ambil ini banyak sekali Bung Arif, 6.000 tadi itu ya. Tidak akan mungkin itu ya. Salah satu komennya dari akun coklat Beng Beng. Nah ini ya, akun coklat Beng Beng Bu Sri ya. Di tengah terkuaknya skandal transaksi ilegal 300 triliun di kementeriannya, dia masih saja bersikap resisten membela diri dan tidak punya malu sehingga tidak mau mengundurkan diri. Pecat Sri Mulyani, tagar dia. Ya, masih lagi nih dari Nabil Fakri. Ya, radikalisme dan intoleran memang bertebaran di Kemenkeu dan mereka itulah para bangsat pencoleng duit rakyat. Tagarnya sama saja, pecat Sri Mulyani. Ya Allah, ini radikal itu ternyata Kementerian Keuangan. Jadi bukan para ulama para habaib, bukan HTI dulur, bukan FPI dulur ya, yang radikal itu. Ini uangnya rakyat, buat 300 triliun. Inilah radikal yang sesungguhnya luar biasa ini ya. Nabil Fakri ini. Logikanya masuk enggak? Masuk ya? Masuk. Betul itu? Konkret kan? Tidak hoax dia ini ya? Tidak ya? Kalau secara logika masuk ya. Nah itu Kiai, luar biasa Kiai ya. Ini radikal teriak radikal, dia sendiri yang radikal gitu. Ya anti Pancasila, coba ya. Ini yang membohongi Pancasila. Tapi Pancasila ini sudah tidak ada ya. Saya bacakan lagi boleh nggak? Boleh ya. Ada akun juga rezin ya /R36org.
gagasan rasional ideal sebagai sikap pembuktian terbalik bagi pejabat publik atau kerabat sejauh untuk kemanfaatan bagi publik dan demi integritas kepercayaan publik. Ini udah benar. Jadi harus pemutaran balik. Jadi Bu Sri tadi tidak boleh, tidak datanya tidak boleh, tidak keluar Indonesia, tidak boleh Bu, langsunglah semuanya yang uangnya banyak langsung diaudit, mengaudit seluruh pejabat Kemenkeu seluruh Indonesia, bisa nggak Sri Mulyani? Bisa. Nah kalau tidak sesuai dengan gajinya, ambil dulu semua itu hartanya. Semuanya diambil Bu, itu pembuktian terbalik. Nanti kalau dia tidak terima, dia ke pengadilan. Rupiah serupiah akan dia buktikan bahwa itu uangnya di dia. Ini luar biasa ini akun. Ya. Apa namanya? Razin R36 Orni. Luar biasa ini pengadilan. Ya. Ini yang harus diterapkan sehingga tidak capek-capek gitu loh Bu Sri. Ya, ambil itu seluruh hartanya itu. Allahu Akbar. Dan ini masuk akal. Gitu. Ya, Bung Arif. Bagaimana tidak mungkin Bu Sri ini bisa meyakinkan kepada netizen. Mulai dari Gayus Tambunan. Iya, betul. Sampai siapa lagi? Sampai yang terakhir Rafael. Sampai itu loh, Rafael itu loh. Membeli Rubicon itu loh, di atas namakan Ahmad Saifuddin. Yang dia itu kos, ya Allah, Bu Sri. Ya kebacut ini Bu Sri oleh bujuk itu, bodoh banget itu Pak Rafael. Dan kemarin infonya itu ada emas 60 kilo. Allah Akbar. Itu cocok nggak dengan gajinya itu? Coba 60 kilo. Beli Rubicon atas nama Ahmad Saifuddin, dia kos 3 kali 4, 4 kali 3. Ruangannya. Allah. Punya Rubicon seharga 2 miliar. 2 miliar. 2,1 miliar. Coba loh, Bu Sri. Sri. Ya Allah Sri, ya Allah Sri, ya Allah Sri, kebacut Sri. Nah itu Bang, itulah yang menjadikan rakyat nggak percaya. Banyak sekali ini yang nampak Bung. Yang tidak nampak tersembunyi itu sudah gunung emas, ya Allah. Nah, itu saya pikir ya. Saya tambahin sedikit lagi ya. Ada juga dari ya Samsitem ya. Dia mengatakan di sini tweetannya seperti hidup di zaman VOC kolonialisme Belanda. Penjajahan gaya baru, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Pecat Sri Mulyani. Nah itu ya. Jadi dengan uang ada di Kemenkeu, dia punya jabatan, maka gitu ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Lagunya Omay Rahmat, ya Allah. Ini lebih kejam ini Kiai dibandingkan VOC gitu. Kalau VOC masih kerja ya, pertanian, perkebunan, nah itu. Ini orang usaha, uang pajak ada di Kemenkeu diembat. Ya Allah, luar biasa itu ya. Nah, itu saya pikir Bung. Jadi yang pertama ini menunjukkan bagaimana ya karakter atau akhlak yang sudah tidak ada di situ akidah Islam. Bahkan betul-betul bagaimana sistem ini telah ya mengangkat mereka itu adalah uang, jabatan, materi, kemewahan. Ini adalah akhlak yang kejam. Ya. Nah, yang kedua tentu ini adalah mengkonfirmasi ya bahwa seperti yang dikatakan oleh Kiai Subsin tadi, sistem yang ada ini adalah kapitalis liberal yang memang negeri ini dikuasai dan dirampok oleh oligarki, dan oligarki ini juga akan menyebar di seluruh para jajaran pejabat. Nah, inilah sesuatu yang sudah nyata itu Bung Arif ya. Nah, ditambah lagi orang-orangnya, tidak hanya sistemnya yang mengharuskan ya ada jual beli jabatan. Tidak hanya sekedar sistemnya yang di situ wani piro,
mahar politik ini mahal, maka harus kembali modal dan juga untung besar untuk pilpres, pilkada, pilgub yang akan datang. Nah, itu sumber atau hikmah yang bisa kita cerahkan kepada netizen barometer. Ya, saya pikir jelas dan gamblang ini. Jelas. Ya. Masya Allah. Apalagi Bung Aris? Mantap. Solusi tadi. Nah, ini yang terakhir solusi nanti pada ya, solusinya barangkali dari komen saya dan juga barangkali Kiai Subsin, saya langsung closing statement aja ya. Oh, siap. Ya, nah jadi saya mengingatkan lagi, maka ya tidak ada jalan lagi sekarang ini kecuali adalah kembali kepada Islam. Ya, Allah SWT menegaskan, Bung Arif, di dalam surat Al-Baqarah ayat 179. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan di dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi. Luar biasa. Apa maksudnya? Ya. Nah, maksudnya adalah menurut Imam Syaukani di dalam kitab Fathul Qadir, ayat ini memiliki makna sastra atau balagho yang sangat tinggi gitu. Ya, maknanya adalah ya, dia memiliki makna balagho dan kefasihan lafaz yang sangat tinggi dan sempurna. Maknanya adalah Allah SWT menjadikan kisos yang sebenarnya itu kematian. Kisos ini kan kematian. Ya, kalau nggak ada dia berarti dihukum balik mati. Tapi menimbulkan kehidupan, yakni menimbulkan kebaikan. Ya, para ulama yang lain menjelaskan akan menimbulkan rahmah, yakni terwujudnya kebaikan dan hilangnya kerusakan. Menurut beliau kok bisa seperti itu? Iya. Kalau kisos atau hukum yang lain itu diterapkan, misalnya kisos, gitu ya. Maka kalau orang itu membunuh, maka dia akan membayar diat atau dia dibunuh. Nah, kalau dia dibunuh, maka akan menjadikan orang lain itu takut untuk mencontoh. Orang lain akan bisa menahan emosinya kalau dia marah kepada orang lain, tidak mudah membunuh. Ya, orang lain tidak mudah untuk diprovokasi bunuh, tembak, tidak begitu. Atau kejahatan lain yang bisa menumpahkan darah. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, maka ini akan menimbulkan kebaikan, gitu. Luar biasa sastranya, ya, luar biasa. Nah, oleh karena itu, netizen sekalian, solusinya tidak ada lain. Menurut beliau ini tidak hanya kisos. Seluruh hukum yang lain kalau diterapkan itu akan membawa kebaikan atau membawa rahmat. Ar-rahmah yakni jalbul manafi' wa daf'ul mafasid. Jadi sesuatu yang mewujudkan sesuatu kebaikan dan menghilangkan kerusakan. Luar biasa. Demikian juga seperti pada edisi sebelumnya, kalau sistem preventif dan sistem kuratif di dalam mencegah ya korupsi dan harta curang ini, maka korupsi, kolusi dan juga yang lain itu akan hilang secepat mungkin. Nah, pertanyaannya, ini untuk menerapkan seluruh dalil dan sistem yang Ustadz Irwan sampaikan tadi, gimana caranya? Nah, maka ini harus diterapkan, tidak ada lain kecuali dengan institusi khilaf. Nah, perlu saya sampaikan, dulur semuanya, sahabat barometer semuanya, ya, sekali lagi khilafah syariat Islam yang diterapkan ini dikatakan radikal itu salah besar. Ya, justru inilah sekarang kita tantang. Bagaimana sekarang ini sistem ini di dalam sistem kapitalis sekuler, sekarang kita tantang dengan sistem syariat Islam dan khilafah. Kenapa? Khilafah karena khilafah itu menerapkan syariat Islam itu di baiat itu adalah untuk ibadah dan dalam rangka dakwah Islam. Tidak ada mahar, tidak boleh ada mahar di situ. Ya. Nah, demikian juga
para pejabat di situ akan dididik, dan dia haram untuk korupsi, dia haram untuk kolusi. Dan ini ya netizen semuanya. Demikian juga barangkali para buzzer, ya, para cebong, cobalah ya Anda ini diluaskan literaturnya, ya, jangan sampai sauprit itu literasinya atau bahannya itu, ya, luar biasa. Ini banyak sekali, ya, pakar-pakar peneliti internasional mengatakan khilafah itu yang telah mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam tempo yang sangat panjang, dan belum ada satupun peradaban yang bisa menyamai atau mengalahkan. Dari Will Durant dalam bukunya The Story of Civilization. Ini salah satu, Bung Ari, masih banyak. Jadi kalau ada orang mengatakan radikal, khilafah radikal, salah. Apalagi HTI, ya, HTI, FPI radikal, salah. Kalau ini FPI dan HTI diberikan kesempatan untuk mengajar ngaji, mendidik preventif para pejabat di Kemenq tadi, luar biasa. Nah itu Pak Jokowi, Pak Mahfud, ya luar biasa. Dan ini sudah dibubarkan Hizbut Tahrir, tapi tambah runyam negara kita ini, tambah rusak. Berarti bukti bahwa HTI, FPI, dan khilafah itu adalah sangat solutif. Menyebarkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar penuh rahmah, tanpa kekerasan. Cakep tidak, Bung Ari? Cakep. Di hati umat atau dibenci oleh umat? Di hati umat. Di hati umat, dulur. Nah, itu dulur. Nah, itu barangkali Bung Ari pada kesempatan ini closing statement saya. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya, dulur, nggih. Dari saya cukup dulu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa Barometer dimanapun Anda berada. Tadi sudah sangat cukup banyak disampaikan Ustadz Irwan tadi, dari mulai keresahan masyarakat sampai kepada solusi yang ditawarkan, yaitu kembali kepada Islam dengan diterapkan syariah dan khilafah. Dan di closing statement tadi juga amat menarik ya, bahwa HTI dan FPI itu ternyata bukan sumber masalah, karena buktinya ketika HTI dan FPI kemudian HTI dicabut BAP-nya, FPI kemudian dibubarkan, ternyata negeri ini bukan semakin baik tapi semakin rusak. Artinya yang menjadi sumber masalah bukan itu, tapi justru yang menjadi sumber masalah adalah diterapkan sekuler kapitalis. Nah, untuk itu demikianlah diskusi kita pada sore hari ini, teman-teman sekalian, dan kita yang hadir di sini. Diskusi ini tidak lain adalah untuk kebaikan negeri ini dan supaya negeri ini keluar dari jeratan sekuler kapitalis dan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan diterapkan syariat Islam secara menyeluruh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.